Jiper disikat Hizbullah, 40% warga dan tentara kabur dari utara Israel. Milisi Hizbullah Lebanon menjadi ancaman serius bagi militer Israel sepanjang berlangsungnya agresi negeri Zionis di Gaza, Palestina. Pasukan pimpinan Hasan Nasrallah kerap menggempur wilayah utara Israel dan menimbulkan ketakutan bagi warga setempat. Sejak Oktober 2023 lalu, Hizbullah menembakkan ribuan roket dan peluru artileri ke wilayah utara Israel yang terletak dengan perbatasan dengan Lebanon. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, sempat memobilisasi personelnya ke utara negara untuk merespons serangan-serangan Hizbullah. Namun demikian gempuran hebat militer Iran yang terjadi pada 13 hingga 14 April 2024, memaksa militer Israel harus memfokuskan pertahanan di berbagai wilayah vital. Akibatnya, sejumlah besar tentara Zionis dipindahkan dari wilayah utara ke berbagai daerah lain secara permanen. Pun dengan warga sipil Israel yang bermukim di utara, juga memilih angkat kaki karena takut jadi korban serangan Hizbullah. Menurut laporan kantor berita Iran, IRNA, sekitar 40% penduduk dan personel militer Israel telah pergi meninggalkan sejumlah daerah utara. 27% penduduk Israel yang bekerja di wilayah utara, menyatakan jika mereka tengah mempertimbangkan untuk memindahkan aktivitas bisnis ke daerah lain. Sebab sejak Hizbullah membombardir wilayah utara Israel, situasi ekonomi sangat buruk. Dalam berita sebelumnya, milisi Hizbullah kembali menggempur wilayah utara Israel dengan drone, roket dan artileri berat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel tewas. Sementara, sistem rudal pertahanan udara ceram Iron Dome yang berada di daerah Beit Hillel hancur. Serangan balas dendam Amerika Serikat gagal tewaskan satupun pasukan Iran. Amerika Serikat telah meluncurkan serangan balas dendam di Irak dan Suriah pada Jumat tengah malam atau Sabtu dini hari. Namun Pentagon mengaku tak ada satupun dari pasukan Iran maupun milisi pro-Teheran yang tewas. Padahal serangan itu diluncurkan dengan menargetkan pasukan Quds Corps Ganda Revolusi Islam Iran dan kelompok-kelompok milisi afiliasinya. Itu merupakan aksi balasan atau serangan drone terhadap pangkalan militer di Yordania yang menewaskan 3 tentara Washington dan melukai lebih dari 40 tentara lainnya. Pasukan militer Amerika menyerang lebih dari 85 sasaran dengan banyak pesawat termasuk pengebom jarak jauh yang diterbangkan di Amerika Serikat dan juga udara. Tersebut menggunakan lebih dari 125 amunisi presisi, kata Komando Pusat. Pada hari Senin, juru bicara Pentagon Mayor Jenderal Pat Ryder mengatakan wajar jika menyimpulkan bahwa kemungkinan ada korban jiwa terkait serangan ini. Namun, Amerika tidak mengetahui adanya warga Islam atau Iran yang terbunuh dalam serangan tersebut, katanya.
Pernyataan Reuters berbeda dengan laporan media-media Amerika Serikat sebelumnya yang menyebut sekitar 40 orang tewas dalam serangan balas dendam di Irak dan Suriah. Reuters juga mengatakan bahwa Amerika sedang mengejar teroris yang memiliki hubungan dengan RGC Iran dan bukan pejuang yang merupakan bagian dari pasukan mobilisasi populer. PMF adalah bagian dari pasukan keamanan Irak. Saat kami melakukan serangan ini, kami sangat fokus pada kelompok produksi yang didukung Iran dan bukan PMF, kata Reuters. Menurut pejabat pertahanan Amerika, pasukan Amerika Serikat dan koalisinya telah diserang 3 kali di Irak dan Suriah sejak Amerika memulai serangan balasan terhadap milisi yang didukung Iran pekan lalu. Dia menambahkan bahwa pasukan Amerika dan koalisinya di Irak, Suriah, dan Yordania kini telah menjadi sasaran 169 kali sejak 17 Oktober 2023. Pada Minggu malam, sebuah drone serangan satu arah menghantam pangkalan dan menampung pasukan Amerika Serikat di Suriah. Pasukan Kurdi yang didukung Amerika mengatakan 6 anggotanya tewas di pangkalan Al-Omar di Suriah. Pada Senin pagi, satu serangan roket diluncurkan di situs dukungan misi Efrat, Suriah. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan infrastruktur yang dilaporkan. Menurut laporan kantor berita Iran, IRNA, sekitar 40% penduduk dan personel militer Israel telah pergi meninggalkan sejumlah daerah utara. 27% penduduk Israel yang bekerja di wilayah utara menyatakan jika mereka tengah mempertimbangkan untuk memindahkan aktivitas bisnis ke daerah lain. Sebab sejak Hizbullah membombardir wilayah utara Israel, situasi ekonomi sangat buruk. Dalam berita sebelumnya, milisi Hizbullah kembali menggempur wilayah utara Israel dengan drone, roket dan artileri berat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel tewas. Sementara, sistem rudal pertahanan udara Ceram Iron Dome yang berada di daerah Beit Hillel hancur.